Hei! Kalian masih mau lari kemana? Karena begitu, sesuai aturan, kalian semua harus menggantikannya bayar utang. Kakak ipar, ternyata benar-benar kabur ya. Ini semua salahku. Selalu mempercayainya hingga mencelakai kalian. Siapa yang berani mendekat? Aku akan membunuhnya. Gadis galak, berani juga ya. Kalau begitu, aku akan membereskanmu dulu. Kamu bajingan! Aku akan bertaruh nyawa denganmu! Mati kamu! Kakak tertua! Kakak tertua! Tuan, tolong berbaik hatilah. Beri kami waktu 3 hari lagi kami. 3 hari? Kamu pikir aku sedang melakukan amal di sini? Hari itu aku sudah bilang dengan sangat jelas. Kalau sampai harinya tidak ada uang, aku akan membawa kalian semua untuk bayar utang. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh, wangi sekali. Bajingan! Aku. Kalau hari ini aku tidak membuat kalian cacat lalu membuang kalian ke rumah bordil, hari ini aku tidak akan dipanggil si Kodet lagi. Teman-teman, pegangi mereka. Baik, bos. Mau apa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan aku! Kamu berani menyentuh Xiaohuan? Aku tidak akan melepaskan kalian bahkan setelah jadi aku! Nona muda hebat juga ya. Kalau begitu hari ini aku akan mulai darimu. Hentikan! Hentikan! Kakak ipar tidak kabur. Codet, ini 3.000 yuan. Ambil uang ini, bawa anak buahmu, dan cepat pergi. Pergi! 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 Bagaimana bocah ini tiba-tiba jadi sekaya ini? Bos, bocah ini bisa mengeluarkan 3.000 yuan dengan santai. Ini menunjukkan dia masih punya lebih banyak uang. Dia adalah domba gemuk. Bos, ini kesempatan bagus untuk beraksi. Liu, aku berubah pikiran. Adik-adik iparmu ini, aku mau. Dan semua uang serta makanan di tubuhmu, aku juga mau. Codet, kamu ingkar janji. Kalian para penjahat besar cuma merampok. Berbuat jahat, malam-malam bakal mengobrol. Hari ini aku memang datang untuk merampok. Mau apa? Teman-teman, mulai kerja. Kakak ipar ada orang jahat, aku takut. Orang-orang ini tidak punya etika bertarung. Jumlah mereka terlalu banyak. Kalau bertarung fisik pasti kalah. Hanya bisa mengandalkan sistem. Buat apa yang bagus ya? Ada. Hei, Liu, apa kamu sudah memutuskan mau uang atau nyawa? Cuma anak kecil yang membuat pilihan. Kalau aku mau semuanya. Karena kamu tidak tahu diuntung, jangan salahkan aku kalau tanganku bergerak cepat menebasmu. Teman-teman, bunuh yang laki-laki, bawa pergi yang perempuan. Serang! Tahu siapa guruku? Ip Man! Cuma kalian yang tidak berguna begini. Aku bisa melawan 10 orang. Masih bisa melawan 10 orang. Siapa Ip Man itu? Liu! Kamu tidak sedang ketakutan sampai gila, kan? Hari ini aku beritahu kamu. Hari ini bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Muka ipar sebelumnya dipukuli oleh si muka kodet sampai tidak bisa bangun di tempat tidur. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan mereka? Bahkan jika dia ingin mengarang cerita, dia harus mengarang yang masuk akal. Kali ini kita semua pasti mati. Apa kakak ipar benar-benar bisa melawan 10 orang sendirian? Sudahlah, kakak ipar semangat. Oh, nenek moyangku, kamu malah menyemangatiku. Adik ketiga, adik keempat, kalian harus bisa diandalkan ya. Gila, kakak ipar benar-benar sudah gila karena ketakutan, mulai bicara melantur. Kenapa kakak ipar tidak bisa diandalkan begini? Ajal sudah di depan mata, masih saja keras kepala. Terdeteksi tingkat keraguan adik ipar melebihi 60%. Bual sukses membuka kartu pengalaman Ipman. Wencing, di masa depan, bayarlah pantangan ini. Mengembuskan napas dan mengeluh, teman-teman. Teman-teman, serang! Kakak ipar benar-benar bisa kungfu.
Keren sekali. Kakak ipar paling keren. Meng Meng paling suka kakak ipar. Lenganku. Pukulan. Aku bisa melawan 100 orang seperti kalian. Aku tidak percaya tahayul ini. Matilah kamu. Kakak ipar, hati-hati. Tangan kakak ipar akan berubah jadi ikan kering. Trik murahan. Apa tangan kakak ipar sudah hilang? Kamu begitu membenci kakak iparmu? Sampai ingin aku dimutilasi oleh orang jahat? Kakak ipar, kamu kebal senjata ya? Jangankan golok. Peluru pun bisa kutangkap. Kamu ini manusia atau hantu? Bisa bicara tidak? Aku adalah leluhurmu. Leluhur. Saya yang tidak punya mata tidak mengenali Gunung Tai. Saya tidak seharusnya melawan Anda. Saya pantas dipukul. Saya pantas dipukul. Saya pantas dipukul. Saya pantas. Kenapa tidak cepat pergi? Tidak dengar leluhur bicara. Cepat pergi. Kamu juga pergi. Baik, aku juga pergi. Pergi bersama. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Aku pikir kamu tidak menginginkan kami lagi. Aduh, bagaimana bisa begitu? Kita kan satu keluarga, ya kan? Kakak ipar, kamu adalah pahlawan super. Meng Meng paling menyukaimu. Kakak ipar, kamu tadi menangkap pisau dengan tangan kosong. Tanganmu tidak terluka kan? Coba kulihat. Aku... Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku kan kakak ipar kalian. Sudah seharusnya melindungi kalian, ya kan? Benar. Untuk merayakan keberhasilan kita mengusir orang jahat, hari ini kita harus memasak hidangan 1 meja penuh. Ayo, kita cari kayu bakar untuk menyalakan api. Ayo. Benarkah? Du Feng, ibu dari 5 bersaudari. Su Yaozu, putra Zhang Feng. Kalian berdua ini... Kakak ipar, kenapa kamu bahkan tidak mengenali ibu dan Yaozu kita? Ternyata ibu mertua dan adik ipar dari pemilik tubuh asli. Sepertinya mereka datang untuk Aduh, lihat ingatanku ini. Ibu, Yaozu, ayo masuk, silakan masuk, silakan masuk. Aduh, kaniku yang malang. Kematianmu tragis sekali. Liu, kamu bajingan yang pantas mati. Tega-teganya membiarkan putriku mati kelaparan. Hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Aduh, ibu, jangan menangis lagi. Lihat bagaimana ini, kakak tertuaku yang malang. Aduh. Kenapa bisa menikah dengan bajingan seperti ini? Hal itu sudah terjadi. Turut berduka cita ya. Apa hubungannya perbuatan bajingan itu denganku? Aku sudah merawat putri-putrimu ini sampai gemuk dan sehat. Tapi karena sudah terlanjur terlibat, mari cari jalan keluarnya. Ibu, penjelasan seperti apa yang ibu inginkan? Selama itu dalam batas kemampuanku, aku pasti akan melakukannya. Hari ini kamu harus memberiku 10 kati. Tidak, 100 kati makanan. Atau 10.000 yuan. Sebagai ganti nyawa putriku. Kalau tidak, hari ini aku akan mati di sini dan tidak akan pergi. Ternyata kedua orang ini datang untuk memeras uang. Trik ibu hebat sekali. Saat datang tadi dengar orang bilang Liu menang mutlak di kasino dan dapat banyak uang, asal kita bersikeras minta ganti rugi padanya. Bukankah uangnya akan jadi milikku? Kalian masih punya muka untuk menyebut kakak tertua. Dulu saat keluarga miskin sampai tidak bisa makan, saat kakak tertua sakit parah hampir mati, aku pergi memohon pada kalian untuk meminjam sedikit makanan, kalian bahkan tidak membiarkan kami masuk pintu. Benar, kalau bukan karena kalian lebih mementingkan anak laki-laki daripada perempuan, Persikersoi menyimpan harta keluarga untuk adik laki-laki, bagaimana mungkin kami bersaudari bisa menumpang di rumah kakak tertua? Sekarang kalian lihat kakak ipar kami punya uang dan makanan, lalu datang untuk memeras kami. Bahkan pemakaman kakak tertua pun kalian tidak datang. Ini sudah lewat 7 harinya, kalian baru datang melayat. Mau membodohi siapa? Hebat sekali. Ibu dan anak ini mengusir 5 adik ipar. Sekarang masih punya muka untuk mengincar uangku. Lihat bagaimana aku membereskan kalian. Aduh, ibu, Yaozu, lihat kalian ini. Cepat bangun, cepat bangun. Aduh, cepat bangun ya. Aku tahu.
Kalian demi urusan Kandi. Bukankah cuma uang? Bukankah cuma makanan? Itu semua sudah seharusnya bagiku. Semua bisa dibicarakan, semua bisa dibicarakan. Kamu benar-benar setuju? Oh, kenapa Liu ini berubah sifat? Berdasarkan kelakuannya yang dulu, bukankah dia akan mabuk-mabukan dan memukuli orang? Liu, apa kamu sedang merencanakan trik lain lagi? Iwi, trik apa yang bisa kurencanakan? Dulu aku memang bajingan. Aku bersalah pada Kandi. Baguslah, aku masih punya tumpukan kentang yang banyak di sini. Kalian ambil saja sesuka hati. Mau berapapun, ambil saja. Jangan sungkan-sungkan denganku ya. Kakak ipar, Mau berapapun, ambil saja. benarkah? Mau berapapun boleh. Tentu saja. Ambil saja sesuka hati. Jangan sungkan. Aduh, menantuku yang baik. Aku tahu kamu adalah orang yang masuk akal. Kentangnya ada di sana. Cepat bawa kami ke sana. Ini, cepat. Ayo. Ayo. Tumpukan kentang yang banyak ini cukup untuk kita selama setahun. Kakak ipar, hebat sekali ya. Ambil. Cepat. Masukkan ke dalam keranjang. Sudah kubilang anjing tidak akan bisa mengubah kebiasaan makannya. Dulu dia bersikap baik pada kita. Itu semua cuma pura-pura. Sekarang begitu ibu dan adik laki-laki datang, semuanya langsung kelihatan aslinya kan? Tidak mungkin. Kakak ipar sudah membayar utang judi dan mengajak kita makan daging. Mungkin kita salah paham padanya. Kakak ipar tidak peduli lagi dengan hidup mati kita. Kakak ipar adalah pembohong besar. Aku tidak suka kakak ipar lagi. Ayo, cepat. Tunggu sebentar. Liu, kamu tidak berniat ingkar janji kan? Ibu, apa yang sudah kujanjikan tidak mungkin kuingkari. Kentang ini silahkan, kalian ambil sesuka hati. Tapi, kentang di rumah kami ini, dia punya spiritualitas. Kalau dia tidak mau ikut dengan kalian, kalian tidak bisa menyalahkanku ya. Spiritualitas. Liu, kamu mau membodohi siapa? Ini cuma tumpukan tanah. Apa bisa lari? Jangan-jangan kentangmu ini berhantu? Hei, dalam keadaan normal pasti tidak mungkin. Tapi kalau adik-adik iparku ini tidak percaya, maka hal ini tidak bisa dipastikan. Adik-adik ipar, kalian percaya tidak? Kentang di rumah kita ini mengenali orang. Kalau orang luar ingin memakannya, dia sendiri akan membuka mulut dan lari. Omong kosong. Lebih baik kamu bilang kentang-kentang ini bisa melompat dan memukuli orang. Kakak ipar, kentang ini adalah penyelamat hidup. Apa kamu bodoh menggunakan barang-barang ini untuk bercanda? Hei, kakak ipar jahat, kentang tidak akan bisa bergerak. Kamu cuma berbohong. Tidak ada satupun kata jujur dari mulutmu. Aku akan menyuruh Dewa Petir menyambarmu sampai mati. Terdeteksi tingkat keraguan adik ipar mencapai 100%. Gual sukses, program pengenalan pemilik kentang dimulai. Keputusan sukses. Kali ini akan ada tontonan bagus. Yaozu, kita tidak usah banyak omong dengan pemabuk dan penjudi gila ini. Cepat ambil kentangnya. Sudah kan? Cepat. Ibu, kentang ini benar-benar punya kaki. Dia tidak biarkanku mengambilnya. Dah, tidak mungkin. Pasti matamu yang salah lihat. Yaozu, cepat. Cepat tangkap mereka. Cepat. Cepat. Ibu, kentang ini benar-benar bisa lari. Larinya cepat sekali. Aku tidak bisa menangkapnya. Ayo, kita bersama-sama. Kakak dan ibu mirip sekali dengan monyet besar. Pasti roh kakak di surga yang menghukum mereka. Iya. Apa kamu sedang bermain trik untuk membodohi kami? Ibu, bagaimana ibu bisa bicara begitu? Aku sama sekali tidak bergerak dari tadi. Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk mengambil makanan, tapi kalian tidak bisa membawanya pergi. Bagaimana bisa menyalahkanku? Ini. Liu, kamu bajingan sedang mempermainkanku ya? Adik ipar, kenapa? Masih mau mencoba melawanku? Kamu! Kakak iparku kan hebat. Bahkan si muka codet pun diusir olehnya. Aku pasti takut pada kalian. Tenang. Aku selalu merasa tempat ini sangat aneh. Jangan sekali-kali bertindak gegabah. Liu, tunggu saja kamu. Urusan ini belum selesai. Kami berdua pasti akan menuntut keadilan untuk putriku. Liu, kita lihat saja nanti. Hati-hati di jalan. Nyalakan api, kita masak. Baik.
Liu bajingan yang pantas mati itu. Berani-beraninya mempermainkan kami berdua. Kemarahan ini benar-benar tidak bisa kutahan. Ibu, kita memang tidak punya cara untuk menghadapi bajingan Liu itu, tapi keempat kakak perempuanku itu kan daging yang jatuh dari tubuh ibu. Bukankah kartu keluarga? Mereka masih ada di tangan ibu. Sehebat apapun Liu itu, dia tidak akan bisa melarang kita menikahkan anak perempuan kita sendiri, kan? Menikahkan anak perempuan? Apa maksudmu? Ibu lupa. Beberapa hari yang lalu, Zhou Xiang menyuruh orang datang ke rumah untuk bertanya. Dia ingin mencarikan istri untuk putranya yang bodoh agar membawa keberuntungan. Uang maharnya bisa sebanyak ini. Coba ibu pikir, keluarga Zhou sudah berkuasa di desa selama bertahun-tahun. Uang yang mereka kumpulkan sudah tidak terhitung lagi. Kalau kita mengatur Zaudi masuk ke keluarga Zhou, bukankah itu bisa ditukar dengan banyak makanan? Saat itu, apakah kita berdua masih akan kekurangan makanan dan pakaian? Sehebat apapun Liu itu, mana berani dia merebut orang dari Zhou Xiang? Benar. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Makanan yang disimpan keluarga Zhou cukup untuk kita berdua selama tahun. Tapi, hubungan kita sudah sangat tegang. Apa hal ini bisa berhasil? Dia bisa menikah dengan keluarga Zhou adalah keberuntungannya. Dia bahkan harus berterima kasih pada kita. Coba ibu pikir, setelah kita mendapatkan uang mahar itu kembali, lalu menikahkanku dengan istri yang cantik, bukankah kelangsungan garis keturunan keluarga Xiu akan terjamin? Baik, lakukan saja sesuai katamu. Ya. Anak-anak perempuan kurang ajar ini sudah dibesarkan sampai sebesar ini. Sekarang saatnya membalas budi padaku. Ibu, biar tidak berlarut-larut, kita pergi ke rumah Zhou yang sekarang untuk meresmikan hal ini. Begitu mahar diterima dan cap jempol ditempel, urusan ini selesai. Ayo, kita pergi sekarang juga. Kalian semua bangun pagi sekali ya? Kakak ipar, kemarin kami salah paham padamu. Kami merasa sangat tidak enak, jadi kami bangun pagi-pagi sekali untuk membantu meringankan pekerjaanmu. Itu kan karena Silly yang dulu aku terlalu brengsek. Makanya kalian tidak mempercayaiku. Tapi tenang saja, mulai sekarang kalau ikut kakak ipar, dijamin kalian akan hidup makmur. Wah, kakak ipar sudah memaafkan kita. Kakak ipar baik sekali. Kakak ipar, Meng suka padamu. Aduh, kakak ipar juga suka Meng. Kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, kakak kelima, apa kalian tidak suka kakak ipar? Meng, kamu masih anak-anak, jadi tidak punya beban. Kami kan sudah gadis dewasa, kalau bertingkah sepertimu bukankah itu memalukan? Kakak ipar sudah bertobat dan membawa kita hidup enak, apa salahnya menciumnya? Kalau kalian tidak mau, biar aku saja. Kamu serius? Kakak ipar, terima kasih atas perhatianmu pada kami beberapa hari ini. Seumur hidup, aku belum pernah mencium laki-laki. Aku tidak menyesal memberikan ciuman pertamaku ini untukmu. Liun, keluar kamu! Zhou Xiang, si preman desa. kenapa dia kesini? Pakai bawa tandu pengantin segala? Zhou Qiang, apa kamu mau menikah? Apa kamu tidak salah alamat? Mana mungkin salah alamat? Memang ke rumah keluarga Li kalian. Ibu kalian sudah menerima maharku. Menjodohkan Su Zaudi dengan Dazuangku. Karena pengantin wanitanya ada di rumah. Cepat pakai baju pengantinmu dan ikut aku ke keluarga Zhou untuk hidup enak. Aku? Menikahkanku? Mana mungkin bohong? Cepatlah! Yo, sedangkan kalian berempat lumayan cantik juga. Kalau kalian tertarik, bagaimana kalau jadi selirku? Aku bersedia mempertimbangkannya. Bocah ini lupakan saja. Dan kamu, oh ya, keledai penggiling di rumah kami namanya si Buta. Kamu gantikan saja keledai kami untuk memutar gilingan. Sudah siang, cepat berangkat! Tidak mungkin. Ibu benar-benar menikahkan kakak kedua dengan anak bodoh Zhou Qiang itu. Anak bodoh apa? Itu tuan muda Zhou kami. Calon kakak ipar kalian. Benar, perintah orang tua perantara perjodohan. Si Zaudi, kenapa kamu masih bengong? Mau jadi anak durhaka ya? Jangan banyak omong kosong. Waktuku adalah uang. Ayo semuanya, angkat dia ke tandu. Jalan! Kakak ipar, kakak kedua mau dinikahkan dengan orang bodoh. Bagaimana ini?
Tunggu dulu. Perjodohan dan lamaran itu harus diurus oleh mak comblang yang bolak-balik di kedua belah pihak. Kalian tidak punya bukti tertulis. Siapa tahu kalian cuma menipu. Liyun, jangan cari gara-gara di sini. Aku sebagai ibu mereka yang membubuhkan cap jempol sendiri di surat nikah, mana mungkin bohong. Benar sekali. Ibu benar-benar menikahkan kakak kedua dengan si bodoh itu. Ibu, demi uang, ibu tega melakukan hal sekeji apapun. Ada pepatah, harimau sebos apapun tidak akan memakan anaknya sendiri. Ibu sungguh kejam. Kejam? Di zaman susah begini, semua orang kelaparan, siapa yang tidak menjual anak perempuan mereka? Aku melakukan ini untuk meringankan beban kalian, makanya aku mengaturnya begini. Jangan salah artikan niat baikku. Demi kebaikan kami, ibu kembali untuk merebut kentang. Ibu jelas-jelas hanya demi uang. Tutup mulutmu. Apa hakmu bicara di sini? Tuan Zhou, redakan amarah Anda. Keempat kakak ipar saya itu bicaranya memang asal-asalan. Nanti biar ibu saya yang memberi mereka pelajaran. Kakak ipar, Meng tidak mau dia pergi. Meng tidak mau dia menikah dengan orang bodoh. Di zaman sekarang, menjual anak itu melanggar hukum. Lagi pula, selama ada aku di sini hari ini, jangan harap kalian bisa membawa pergi siapapun. Liyun, jangan ikut campur urusan orang lain di sini. Ini surat nikah yang sudah dicap jempol oleh Besan. Kamu tidak buta huruf kan? Benar, tidak ada hakmu bicara di sini. Keluarga Zhou kaya raya, aku menikahkan anakku ke sana agar dia hidup enak, cepat minggir. Liyun, aku sarankan kamu jangan ikut campur di sini. Kalau kamu merusak pernikahan bagus kakak keduaku, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Liyun, jangan lupa. Dulu kamu berjudi dan meminjam rentenir dariku. Di surat jaminan itu tertulis jelas hitam di atas putih bahwa kamu menjaminkan tanahmu kepadaku. Kalau tahu diri, menyingkirlah. Kalau aku senang, kamu boleh lanjut menggarap tanah ini. Tapi kalau membangkang, sekarang juga tanah ini kuambil kembali, biar kamu mati kelaparan di jalanan. Hebat sekali kamu, Zhou Qiang, menindasku dengan rentenir ya. Bagus, kita lihat saja apa surat jaminan itu masih bisa hangat di tanganmu. Adik-adik iparku, kalian jangan takut. Aku lihat Zhou Qiang ini, orangnya juga tahu aturan. Dia pasti akan sadar. Tidak hanya tidak akan memaksa kalian menikah, tapi juga akan mengembalikan tanah yang kujaminkan sebelumnya kepadaku. Surat jaminan itu akan langsung disobek dan dibatalkan di tempat. Aduh, penjudi payah. Kamu belum bangun tidur atau sedang mabuk berat? Hah? Kalian lihat aku seperti orang bodoh? Tidak! Tuan Zhou, Anda adalah orang terpintar di desa kita. Kalau tidak, bagaimana bisa mempertahankan harta kekayaan sebanyak ini? Liyun, keparat, kamu menganggapku bodoh atau kamu sendiri yang sedang mengigau? Biarpun langit runtuh, aku tidak mungkin mengembalikan sertifikat tanah itu kepadamu secara cuma-cuma. Kamu percaya atau tidak itu tidak penting. Yang penting aku dan adik-adik iparku percaya, kan? Kakak ipar sebelumnya sudah melakukan banyak hal yang mustahil. Kali ini aku mempercayainya. Kakak ipar bahkan bisa membuat kentang merangkak. Aku juga mempercayaimu. Gadis-gadis ini benar-benar makin sulit dihadapi. Kalau kalian percaya, aku bisa gawat. Bagaimana mungkin So Xiang memuntahkan kembali daging yang sudah di mulutnya? Ini kan cuma mimpi siang bolong. Selain membual, dia bisa apa lagi? Kali ini benar-benar tamat sudah. Bisa-bisa kali ini aku benar-benar gawat. Kalian jangan percaya dulu. Liyun, apa kamu sudah gila? Menyuruhku mengembalikan tanahmu, bahkan menyuruhku menyobek surat jaminan. Mimpi saja. Kakak ipar memang hebat. Tapi apa dia bisa mengendalikan pikiran orang? Sungguh konyol. Terdeteksi tingkat keraguan adik ipar melebihi 60%. Bualan berhasil. Pengaruh pikiran dimulai. Ku kembalikan saja. Aku punya banyak uang. Aku punya banyak uang untuk mengembalikan tanahmu. Mengembalikan tanahmu. Mengembalikan tanahmu. Mengembalikan tanahmu. Bos, kenapa bos malah menuruti perkataan si penjudi itu? Ada setan. Di dalam sini pasti ada setan. Aduh, sudah kubilang kan, Bos Zhou itu orangnya jeli dan berhati emas. Terima kasih ya, terima kasih. Hahaha. Kamu berani-beraninya menyantetku di depan umum. Sampai membuatku menyobek surat jaminan. Serang dia semuanya. Cepat, pukul dia sampai mati. Lalu rebut semua wanita itu untukku. Aku mau melihat mereka langsung menikah di tempat. Baik, bos. Orang sebanyak ini, bagaimana ini? Gawat! Kakak ipar bisa bela diri? Siapa tahu tidak apa-apa. Dua tangan sulit melawan banyak orang. Kakak ipar, bagaimana kalau kita lari saja? Cuy, masih mau lari?
Hari ini ada aku di sini. Xu Zhaodi harus patuh menikah ke keluarga Zhou. Gawat, karena kartu jaminan sudah kedaluarsa. Kalau membuat tentang ini lagi, adik-adik ipar pasti akan percaya. Harus cari bualan yang lebih ekstrim. Ada ide. Kalian manusia biasa yang tidak tahu diri. Kalian pikir aku tidak punya latar belakang? Hehehe. Tidak apa-apa, aku beritahu kalian. Aku adalah reinkarnasi Sun Wukong dari Gua Tirai Air Gunung Huaguo. Menguasai 72 perubahan dan ilmu kedewaan. Berani-beraninya kalian menindas keluargaku. Rasakan nanti Gada Sakti Rui Jinggu Bangku membuat kalian lari terbirit-birit. Sun Wukong. Sun Wukong adalah reinkarnasi Kerabatu. Kakak ipar kalian juga begitu. Serang! Peringatan. Konten bualan inang kali ini terlalu besar. Energi yang dibutuhkan terlalu tinggi. Harus memenuhi syarat khusus. Tingkat keraguan semua orang yang hadir harus mencapai 100%. Baru bisa dinyatakan berhasil. Harap inang bertindak hati-hati. Sial, kebablasan. Tidak ada yang percaya. Tingkat kesulitannya terlalu tinggi nih. Apa Liyun benar-benar sudah kehabisan akal sampai bicara omong kosong lagi? Mana mungkin Sun Wukong itu nyata? Kali ini benar-benar tamat. Mana mungkin tokoh mitologi itu nyata? Sun Wukong kan cuma ada di novel. Kakak ipar bicaranya hebat sekali, tapi aku masih agak kurang percaya. Bagus sekali. Adik-adik ipar semua tidak percaya. Tinggal mengandalkan orang-orang ini. Coy! Kalian manusia biasa, punya mata tapi buta, tidak mengenali dewa asli. Baik, hari ini aku akan membuka mata kalian. Lihat, aku memanggil Gada Sakti Rui Jinggu Bang. Menyapu jagat raya. Gila ya. Kalau kamu Sun Wukong, aku adalah Buddha Tathagata. Serang semuanya, pukul dia sampai mati. Aku beri hadiah persediaan makanan untuk 10 tahun. Aku juga ikut. Sistem, cepatlah. Tingkat keraguan semua target mencapai 100%. Syarat khusus terpenuhi. Bualan berhasil. Aku tidak salah lihat kan? Apa kakak ipar benar-benar reinkarnasi Sun Wukong? Astaga, kakak ipar keren sekali. Wah, kakak ipar adalah Sun Wukong. Kakak ipar adalah Sun Wukong yang hebat itu. Yozu, kamu tidak apa-apa? Sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Liyun, keparat kamu. Kamu memukuli anakku sampai begini. Bayar biaya pengobatan kami. 5.000 kurang 1 koin pun tidak boleh. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke penjara pemerintah atas tuduhan penganiayaan anak. Kau minta berapa? Cepat minta maaf padaku. Aku tak bisa membayar ganti rugi. Cuy, tidak tahu malu. Berani-beraninya minta uang padaku. Tidak taklak. Sekarang baru tahu memanggil kakak ipar. Untuk kamu dan ibumu yang berarti busuk itu bersekongkol menjual kakakmu. Kenapa kamu tidak ingat posisi aku sebagai kakak iparmu? Aku salah. Aku tidak akan menjualnya lagi. Anda orang berjiwa besar. Ampuni nyawa kami. Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Aku pergi sekarang. Siapa lagi yang tidak takut mati? Maju bersama. Ayo. Monster, kamu pasti monster. Kenapa masih bengong? Tadi dia pasti cuma beruntung saja. Kita punya banyak orang, serang bersama pasti dia mati. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku beri hadiah 40.000 kati makanan. Bunuh dia. Bunuh dia. Siapa yang maju? Aku tidak mau. Biar aku sendiri yang bunuh. Kebetulan sekali kugunakan kamu untuk menguji kekuatan sakti Sun Wukong. Rasakan Gada dari Limu.
Bos, aku pasti akan kembali. Gak begitu. Kalau berani datang lagi lain kali, akibatnya tidak akan sesederhana satu pukulan gada saja. Cian! Kakak ipar, kamu hebat sekali. Berhasil mengusir semua orang jahat itu. Boleh juga kemampuanmu. Kamu tidak sia-sia menumpang makan di rumah kami. Kakak ipar, hari ini kalau bukan karena kamu, mungkin kami sudah... Kita kan keluarga, jangan sungkan begitu. Yang terpenting adalah tanah kita sudah kembali. Mulai sekarang, kita tidak mengandalkan berkelahi atau berjudi. Kita fokus menggarap tanah dengan baik, menghasilkan makanan, makan kenyang, dan menjadi kaya. Ayo, kita pergi bertani. Ini... Tanahnya kering kerontang begini, apa bisa dipakai? Tanah ini sama sekali tidak bisa menghasilkan makanan. Kakak ipar, apa tanah ini benar-benar bisa ditanami? Lagi pula, biarpun bisa digarap, kita tidak punya benih. Di tahun kelaparan begini, benih tanaman lebih berharga daripada emas. Kakak ipar, bagaimana kalau kita cari jalan lain saja? Kakak ipar, sepertinya ini tidak bisa ditanami. Aku tidak mau mereka kelaparan. Tidak apa-apa, cuma masalah tanah gersang yang tidak ada benih, bukan masalah besar. Kalian percaya tidak? Di tanah ini, tanpa perlu kita tanam sendiri, Dewa Bumi akan menunjukkan mukjizatnya, berbagai tunas tanaman akan tumbuh sendiri, dan tumbuhnya akan sangat cepat dan bagus. Kakak ipar pasti ingin menghibur kami, tapi bicaranya terlalu mengada-ada. Mulai lagi, mana mungkin tanah ini bisa menumbuhkan tunas sendiri? Memangnya dia benar-benar punya hubungan dekat dengan Dewa Bumi? Mingdi, nanti kakak ipar biarkan kamu berguling-guling di tumpukan gandum, mau? Kakak ipar, kamu bodoh sekali ya. Tanpa benih mana mungkin bisa tumbuh tunas. Hal yang bahkan anak kecil sepertiku saja tahu. Kakak ipar malah tidak tahu. Kakak ipar bodoh sekali ya. Terdeteksi tingkat keraguan adik ipar mencapai 100%. Bualan berhasil, tanah mulai menumbuhkan tunas. Benar-benar bergerak. Dewa Bumi benar-benar menunjukkan mukjizatnya. Wah. Kalian lihat, kakak ipar tidak membohongi kalian kan? Wah. Kalian cepat lihat, ini gandum, itu daun ubi jar. Di sebelah sana juga ada jagung. Di satu kotak tanah ternyata bisa tumbuh begitu banyak jenis makanan. Bahkan ada danshan and wangci. Banyak sekali jenis tanaman obat. Pasti Dewa Bumi yang menunjukkan mukjizatnya melihat keluarga kita yang malang lalu memberikan makanan kiamat nyawa ini. Terima kasih Dewa Bumi. Ayo, mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Dewa Bumi. Nah, karena Dewa Bumi sudah menunjukkan mukjizatnya, kita juga tidak boleh malas. Cepat gemburkan tanahnya, rawat tanaman baru ini dengan baik. Ibu! Gawat, ada kejadian besar. Aku melihatnya sendiri. Zukyang sedang menggarap tanah untuk Liu. Penduduk desa mengira Liu punya kemampuan hebat. Mereka semua berusaha menjilatnya. Apa? Kalau begitu, perlakuan kita pada Liu sebelumnya bukankah... Ibu, jangan panik dulu. Bagaimanapun juga, Liu itu menantumu. Kita pergi saja menjilatnya sekarang. Siapa tahu, Liu mau memberi kita sedikit makanan demi mendiang kakak sulung. Anakku sayang, kamu benar sekali. Kita harus pergi menemuinya sekarang juga. Ayo. Ayo. Saudara Liu, tidak, Kayu. Mampirlah ke rumahku untuk istirahat. Kak Yu, ini telur dari ayam peliharaanku sendiri. Bawalah untuk memulihkan stamina adik-adikmu. Ambil ini, ambil. Kamu ini. Kayu,
Jika ada perlu apa-apa nanti, katakan saja. Desa kita ini kedepannya akan bergantung padamu. Aduh, menantuku yang baik. Lihat, Zook yang bahkan datang untuk bekerja untukmu. Sudah kubilang, kamu memang hebat. Dulu aku tidak salah menilai orang saat menikahkan Kandi denganmu. Kakak ipar, kamu ini Dulu kami yang kurang ajar dan tidak tahu diri. Mohon dimaafkan. Jangan ambil hati perlakuan kami yang lalu. Musang memberi salam tahun baru kepada ayam. Aku ingin tahu sandiwara apa lagi yang kalian mainkan. Untuk apa kalian kemari? Menantuku yang baik, lihatlah di tahun paceklik ini, hidup kami berdua hampir tidak tertolong lagi. Kamu berbaik hatilah, tolonglah kami berdua. Tolong, demi Kandi. Benar-benar, kakak ipar. Berilah kami sedikit makanan. Hidupmu sekarang semakin lama semakin makmur. Sedikit sisa makanan dari sela jarimu saja sudah cukup untuk kami bertahan hidup. Kami pasti akan selalu mengingat kebaikanmu. Musang memberi salam tahun baru kepada ayam. Kalian bisa menurut ini, bukankah hanya karena melihat kakak ipar kami sekarang hebat? Sekali. Makanan? Di mana kalian saat mereka kelaparan sampai memakan tanah liat? Di mana kalian saat mereka sudah tidak punya jalan keluar lagi? Sekarang setelah melihatku sukses, kalian datang meminta makanan. Baik. Hari ini semua warga desa ada di sini. Tolong bantu menjadi saksi. Aku ingin kalian bersujud meminta maaf di depan semua orang kepada kelima adik iparku ini. Meminta maaf atas tindakan kurang ajar kalian sebelumnya. Dan berjanji tidak akan pernah datang mengganggu mereka lagi. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberi kalian sedikit makanan penyelamat hidup. Satu sujud untuk satu kati makanan. Bersujudlah. Ternyata kakak ipar begitu peduli pada kita. Dia membela kita. Kakak ipar memang pria sejati. Mereka memang harus diberi pelajaran. Rasakan itu. Kakak ipar melakukan ini kepada ibu dan adik demi kita. Dia orang yang sangat baik. Orang jahat memang harus dihukum. Kakak ipar, kamu adalah orang yang paling baik di dunia. Kakak ipar, kita ini keluarga. Jangan sungkan begitu. Kalaupun Anda tidak memandang orang lain, pandanglah mendiang kakak sulung. Diam! Apa hakmu menyebut namanya? Aku tegaskan sekali lagi. Satu sujud untuk satu kati makanan. Begitu aku mendengar suara sujud kalian, aku akan langsung memberikannya. Atau kalian ingin bekerja gratis untukku, seperti Zhou Xiang untuk menebus dosa? Leo, apa maksud ucapanmu itu? Mana ada aturannya ibu kandung bersujud kepada anak perempuannya? Ini sudah keterlaluan namanya. Sekarang kalian yang butuh bantuanku, jadi aku bebas menentukan syaratnya. Jika kalian tidak mau, ya sudah. Hidup atau mati, tanggung sendiri akibatnya. Sudahlah, harga diri tidak ada gunanya jika mati kelaparan. Bersujud ya bersujud. Aku salah. Dulu, ibu bersalah kepada kalian. Aku bersujud meminta maaf kepada kalian. Aku juga salah. Lady, Kandi, Niandi. Sepertinya ini pertama kalinya ibu meminta maaf kepada kita sejak kita bisa mengingat. Ini karena kakak ipar membela kita. Menantuku yang baik. Lihat, kami sudah melakukan apa yang kamu katakan. Jadi makanannya... Benar kakak ipar, kami juga tidak minta banyak. Cukup 80 kati saja. Apa aku sudah mendengar suara sujud kalian sampai kalian berani meminta makanan? Hei, Liu. Apa maksud ucapanmu itu? Bagaimana bisa kamu melunjak seperti ini? Bukankah kamu bilang akan memberi makanan jika kami meminta maaf? Liu, kamu bajingan. Kenapa kamu menarik kembali ucapanmu? Apa maksudmu menarik kembali ucapan? Aku tadi sudah mengatakan dengan sangat jelas, dan semua orang juga mendengarnya. Satu sujud untuk satu kati makanan. Karena sikap kalian sekarang seperti ini, tidak ada makanan. Satu butir pun tidak ada. Hari ini aku akan menghajarmu. Kenapa? Ibu mertua, apa kamu juga ingin merasakan hantaman tinjuku? Hei, ibu, orang bijak tahu kapan harus mengalah. Mari kita mundur dulu. Ayo pergi-pergi. Kamu, awas kamu ya. Ayo pergi-pergi. Cepat pergi sana. Pergi sana, nyala. Pergi sana. Pergi sana. Bos! Masih saja mengurus tanah rusak itu. Bos hampir mati tahu. Tidak bisa. Tubuh ini tidak bisa dikendalikan. Bos! Cepat, panggil dokter. Bos, cepat bopong, bos, cepat. Liu, kerja bagus. Zouk yang itu bukan manusia, dan Zhang Feng beserta anaknya juga bukan orang baik. Memang hanya Kayu yang setia kawan dan adil. Dia pria sejati. Kak Yu, kamu sangat hebat. Bagaimana bisa kamu tidak punya istri di sisimu? Aku punya keponakan perempuan. Usianya baru 16 tahun, wajahnya sangat cantik. Aku juga punya keponakan perempuan. Dia juga cantik, bahkan lebih cantik dari kebanyakan kerabat Lihatlah lainnya. keluarga kami. Keluarga kami juga ada. Keluarga kami. Mohon kasih kalian. Terima kasih atas niat baik kalian semua. Saat ini, aku hanya ingin membawa keluargaku hidup sejahtera. Aku belum ada rencana untuk berkeluarga. Warga sekalian, hari ini semuanya sudah lelah. Silakan bubar dulu. Bubarlah, apa benar-benar tidak mau? Coba lihat saja nanti. Pergi. Kakak ipar sangat baik kepada kita, tapi rumah ini dibangun di luar batas tanah tetangga. Kakak ipar pada akhirnya pasti akan menikah lagi. Lalu bagaimana nasib kita nanti?
Andai saja salah satu dari kita berempat bisa menjadi istri baru kakak ipar. Sama-sama perempuan. Kenapa aku tidak boleh menikah dengan kakak ipar? Siapa itu? Masuklah. Silakan. Zaudi Pandi Niandi Laidi. Kalian sedang apa ini? Kakak ipar, tolong jangan menikahi orang lain ya. Kami tidak ingin berpisah darimu. Berhenti! Dalam keadaan gelap gulita begini, jangan sembarang menyentuh ya. Kami tidak bermaksud kurang ajar. Kami hanya ingin... Benar sekali. Kakak ipar, kami takut setelah kamu menikahi orang lain, kamu tidak akan memedulikan kami lagi. Orang luar bagaimanapun baiknya, pasti tidak akan memahami kita sedalam kami memahamimu. Jika kamu memang sangat ingin menikah, kenapa tidak memilih salah satu dari kami berempat saja? Benar kakak ipar, kami semua ingin ikut bersamamu. Kamu sangat baik kepada kami. Kami tidak ingin berpisah darimu. Kalian ini bodoh sekali. Ya, kita ini keluarga. Sudah sewajarnya aku merawat kalian. Aku Liu bersumpah demi langit, selama aku masih punya makanan, aku tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Apalagi sampai kalian harus menggunakan cara seperti ini demi mendapatkan jaminan hidup. Mengerti? Apakah kakak ipar tidak menyukai kami? Andai kami jadi istrinya? Kakak ipar, tipe seperti apa yang kamu sukai? Kami bisa mempelajarinya. Asalkan kami berusaha, kami pasti bisa mempelajarinya. Kakak ipar, beri kami kesempatan ya. Ya ampun. Ini benar-benar menguji batas kesabaranku. Dengarkan aku baik-baik. Kalian tidak perlu berubah demi siapapun, apalagi mempelajari hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Kita adalah keluarga. Hal ini tidak akan pernah berubah. Sekarang kembali ke kamar masing-masing dan tidur. Jangan memikirkan hal yang tidak-tidak lagi. Keluar. Kakak ipar. Sana-sana, pergi. Mereka berempat sampai melakukan hal seperti ini. Pasti karena hati mereka masih merasa tidak tenang. Aku harus membawa mereka hidup makmur agar mereka merasa aman. Bos, sakit sekali. Bajingan Liu itu. Aku Zhou sudah seumur hidup berkuasa di daerah ini. Selalu bertindak semena-mena. Tapi di akhir hayat malah dipermainkan oleh si miskin itu. Dipaksa menggarap tanah dan menjadi budaknya. Bos, Aku bersumpah, hari ini aku akan menghabisinya. bos, pikirkan baik-baik dulu. Liu itu sangat aneh. Kita mungkin tidak akan bisa melawannya. Bukankah dia bisa sihir? Aku akan mengundang dukun sakti. Aku pasti akan membuat jasadnya hancur tak bersisa. Bos, benar. Kita bisa mengundang dukun Agung Wang. Aku dengar asalkan uangnya cocok, masalah apapun bisa dia selesaikan. Kalau begitu cepat pergi, cepat. Baik, bos, tenang saja. Lihat saja nanti. Dengar tidak? Kemarin Souqiang bekerja di ladang, lalu langsung jatuh sakit, dan demamnya tidak turun-turun. Benar sekali. Katanya dia diganggu roh jahat. Makanya, sampai-sampai dukun Agung Wang yang terkenal di daerah ini pun diundang kemari. Demi keagungan surga, desa ini diselimuti aura jahat. Pasti ada orang terhormat yang terkena dampaknya. Jika sumber petaka ini tidak segera dimusnahkan, dikhawatirkan bencana akan menyebar, ladang akan gagal panen, dan seluruh desa akan dilanda bencana besar. Pantas saja Souqiang tiba-tiba sakit parah. Benar sekali. Pantas saja akhir-akhir ini perasaanku tidak tenang. Ternyata ada roh jahat yang mengganggu. Dukun Agung, tolong selamatkan desa kami. Apa yang harus kami lakukan? Katakan saja. Jika ingin menghancurkan kutukan ini, kita harus menggunakan air seni anak laki-laki yang masih suci untuk memusnahkan sumber energi negatifnya. Kalian cepatlah bersiap. Ikutlah denganku. Kita basmi kejahatan demi rakyat. Ya. Sumber aura jahat ada di sini. Warga sekalian, ada apa kalian semua berkumpul di depan pintu rumah kami? Semuanya. Roh jahat ini sangat licik. Dia telah merasuki manusia. Dan dia ada di antara orang-orang ini. Apa? Omong kosong. Ini zaman apa sekarang? Masih saja percaya tahayul seperti ini. Benar sekali. Atas dasar apa kalian menuduh sembarangan? Meng Meng bukan monster. Kalianlah orang-orang jahat. Dewa petir akan menyambar kalian sampai mati.
Maksudmu, salah satu dari kami telah dirasuki roh jahat? Sebenarnya siapa yang dirasuki roh jahat? Aku akan membuktikannya dengan jimat ini. Konyol! Kepala desa, apa Anda membiarkan penipu ini berbicara sembarangan di depan rumahku dan menghasut warga? Liu, karena Dukun Agung sudah mengatakannya, demi ketenangan semua orang, biarkan saja dia memeriksanya. Kepala desa benar. Diperiksa saja biar jelas. Jika di rumahmu tidak ada roh jahat, kenapa harus takut? Benar-benar. Jika kamu tidak berani diperiksa, berarti kamu bersalah. Ada yang kamu sembunyikan. Jika tidak mau diperiksa, berarti bersalah. Harus diperiksa! Harus diperiksa! Harus diperiksa! Harus diperiksa! Harus diperiksa! Kakak ipar, Meng takut sekali. Meng, ada kakak ipar di sini. Jangan takut. Keadaan tidak menguntungkan. Jika hari ini tidak dibuktikan di tempat, kecurigaan warga desa tidak akan pernah hilang. Aku khawatir ini akan menjadi masalah besar, dan kita tidak akan bisa tinggal di desa ini lagi. Baik, karena kalian ingin membuktikannya, aku, Liu, tidak takut karena aku tidak bersalah. Silakan periksa agar semuanya jelas. Tapi mari kita sepakati dulu. Jika penipu ini tidak bisa membuktikan apa-apa, bagaimana? Jika tidak terbukti, aku akan meminta maaf kepada kalian semua dan tidak akan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi. Baik? Aku ingin lihat trik apa yang akan ditunjukkan oleh penipu ini. Periksalah. Demi keagungan para dewa, tunjukkan wujudmu, wahai roh jahat. Bukan dia, berikutnya. Sudah diperiksa lama tapi tidak ada reaksi. Mungkinkah desa kita sebenarnya tidak ada roh jahat? Kalau begitu, bukankah ramalan Dukun Agung salah? Atau dia hanya membual? Cuy, dasar penipu. Kamu hanya tahu cara membual. Apa kamu tidak takut dihukum oleh langit? Dukun Agung, ini! Jangan panik. Roh jahat ini sangat licik. Dia pasti bersembunyi di bagian terdalam. Biarkan aku memeriksanya lagi. Dia adalah iblis. Iblis! Ternyata benar kamu! Bagaimana mungkin kakak ipar adalah roh jahat? Sihir! Liu ternyata benar-benar dirasuki roh jahat. Sudah kuduga ada yang aneh. Wit tanah tandus yang tiba-tiba tumbuh subur itu ternyata bukan dewa bumi yang menunjukkan kekuatannya, melainkan ulah roh jahat. Benar sekali. Pantas saja Zokiang mau datang menggarap tanah untuk keluarganya. Ternyata karena ada roh jahat, dia pasti dikendalikan oleh iblis ini. Makanya dia jatuh sakit. Dukun Agung, kemampuan Anda sangat hebat. Cepat pikirkan cara untuk membasmi iblis di tubuh Liu. Selamatkan desa kami. Benar. Asalkan aku bisa membantu Zouqiang menyingkirkan Liu, sisa hidupku akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemakmuran. Roh jahat ini memiliki kesaktian yang tinggi. Dia telah menyatu dengan tubuh kasarnya. Cara biasa tidak akan mempan. Satu-satunya cara adalah membakar tubuhnya dengan api suci. Memusnahkannya bersama roh jahat itu. Baru bisa membersihkan aura jahat ini sepenuhnya dan menjamin kedamaian tempat ini selama 100 tahun. Maksudmu, kamu ingin membakar kakak iparku sampai mati? Meskipun kejam, ini harus dilakukan. Jika tidak, warga sekalian, apakah kalian ingin membiarkan roh jahat ini mengendalikan kalian? Kejahatan harus dihukum. Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Ingin mengambil nyawaku dan memiliki dendam yang begitu mendalam denganku, bahkan sampai bisa mendatangkan penipu yang bisa sulap ini. Sepertinya si tua bangka Zouqiang yang merencanakan ini. Kakak ipar bukan roh jahat. Kakak ipar adalah pria terbaik di dunia. Jika tidak ada kakak ipar, kami pasti sudah mati kelaparan. Jangan sentuh kakak ipar. Mereka membela Liu. Mereka pasti juga sudah dikendalikan. Benar. Dukun Agung, aku harus menyadarkan mereka. Sadarkan mereka! Sepertinya gadis-gadis ini telah sepenuhnya dihasut oleh roh jahat. Mereka tidak bisa dibiarkan. Warga sekalian, seret mereka pergi. Aku akan membasmi Liu terlebih dahulu, baru kemudian menyucikan mereka satu persatu. Ayo pergi! Cepat! Pergi! Bukankah kalian hanya menginginkan nyawaku? Aku akan ikut dengan kalian. Jangan macam-macam, urus saja keluarga. Jika kalian mari menyentuh mereka sungguh kupun, aku Liu dia akan melepaskan kalian bahkan setelah menjadi hantu sekali. Kakak ipar, jangan. Liu, kali ini aku ingin lihat bagaimana kamu bisa lolos dari maut. Rasakan itu. Ini akibatnya karena kamu tidak berbakti pada orang. Ini adalah hukumanmu. Liu, setelah kamu mati nanti, ingatlah untuk menyampaikan salamku kepada kakak sulung. Dan kamu harus bersujud meminta maaf padanya. Bersujud 10.000 kali baru cukup untuk menembus dosamu. Kalian sekelompok orang bodoh yang tidak punya otak. Lepaskan kakak iparku. Kakak ipar. Meng tidak akan pernah menyebutmu orang jahat lagi. Cepatlah selamatkan diri. Kakak ipar, cepat. Iblis, kamu telah mengacaukan tempat ini. Hari ini aku akan membersihkan kejahatan ini with api suci, mengembalikan kedamaian tempat ini. Bakar dia! Anak muda, takdirmu berakhir di sini. Bersiaplah untuk mati. Tunggu dulu.
Langit menjadi saksi. Aku, Liu, difitnah oleh orang jahat dan menderita ketidakadilan ini. Langit akan menurunkan hujan lebat untuk membersihkan namaku dan mengungkap kebenaran kepada dunia. Adik-adik iparku, apakah kalian percaya jika aku difitnah? Hujan lebat pasti akan turun? Kakak ipar, dalam situasi seperti ini, kenapa kamu masih bicara sembarangan? Desa ini sudah dilanda kekeringan selama 3 tahun. Tanahnya bahkan hampir mengeluarkan asap. Bagaimana mungkin hujan akan turun hanya karena ucapanmu? Jika langit benar-benar adil, ini pasti sudah menyamar orang-orang jahat ini sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Raja Naga sudah lama tidak muncul. Bagaimana mungkin dia akan menurunkan hujan hanya karena ucapan kakak ipar? Mendeteksi tingkat keraguan adik ipar mencapai 100%. Jualan berhasil. Memulai program pemanggil angin dan hujan. Liu kali ini sangat aneh. Jangan biarkan dia bicara sembarangan lagi. Kita harus menyelesaikannya dengan cepat. Dukun Agung, jangan dengarkan omong kosong iblis ini. Apapun yang terjadi, bakar saja dia. Mungkinkah benar-benar akan turun hujan? Kenapa bisa begini? Kenapa langit selalu membantunya? Ini hujan! Ya Tuhan, benar-benar turun hujan! Ucapan Liu benar. Dia benar-benar bukan roh jahat. Jika dia roh jahat, kenapa langit membantunya dengan menurunkan hujan? Benar sekali! Ya, benar! Ini hujan. Cepat! Cepat. Cepat singkirkan kayu Angkat ini. dia! Kami akan membantumu! Cepat singkirkan. Bagus sekali. Ayo, angkat! Wah, sudah lama sekali tidak turun hujan. Ayo, cepat tampung airnya. Hujan turun. Hujan turun! Hujannya deras sekali! Akhirnya turun hujan. Kita berselamat bagus sekali. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak bersalah. Hujan turun! Bagus sekali. Hujan turun! Hujan turun. Warga sekalian, apakah sekarang kalian sudah mengerti? Aku, Liu, bertindak jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Tapi dukun ini, aku lihat dia sama sekali bukan orang sakti. Pasti ada yang iri melihat hidup kita makmur lalu membayarnya untuk menghasut orang-orang dan merusak persatuan kita. Benar, pasti penipu. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Benar, cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu datang untuk merusak desa kami? Kalau tidak mau bicara, sekarang juga kami ikat dan bakar kamu sampai mati. Bakar dia! Bakar dia! Bakar dia! Aku bicara, Zuqiang. Dia yang membayarku mahal untuk datang ke sini. Katanya untuk menyingkirkan Liu dan menjamin sisa hidupku akan makmur. Omong kosong! Dasar penipu! Jelas-jelas kemampuanmu saja yang kurang lalu menuduh orang baik. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Bagus sekali, ternyata kamu dalangnya. Pantas saja waktu itu kamu sakit di saat yang sangat pas, ternyata cuma pura-pura. Zuqiang memfitnah dan menghasut warga desa untuk mencelakaiku sampai mati. Begitu kejamnya dirimu, apa kamu tidak takut langit melihatnya lalu menurunkan petir untuk menyambarmu sampai mati? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak takut. Jangan paksa aku. Jangan paksa. Warga sekalian, kedua orang ini jelas-jelas penipu. Mari kita panggil tim penegak hukum untuk menangkap mereka. Kita tidak boleh membiarkan kedua penipu ini bebas berkeliaran. Pergi. Kak Liu benar. Tangkap kedua bajingan tua ini dan serahkan ke tim penegak hukum. Benar, biarkan tim penegak hukum mengurung mereka. Ayo, tangkap. Kakak ipar, apa tadi kamu terkena api? Apa kamu terluka? Kakak ipar, tadi kamu membuat kami takut setengah mati. Kakak ipar, kamu adalah orang paling baik di dunia. Bahkan Dewa Petir pun membantumu. Maksudku jika aku benar-benar bukan kakak ipar kalian yang dulu. Apakah kalian akan takut? Takut apa? Tidak peduli kamu menjadi seperti apa, kamu tetap kakak ipar terbaik kami. Benar, tanpa kamu, kami tidak punya jalan hidup. Kamu adalah penolong kami. Baik, dengan kata-kata kalian ini, aku, Liu, pasti akan membawa kalian hidup sejahtera. Warga sekalian, Zuqiang dan Dukun Wang sudah diserahkan ke tim penegak hukum. Masalah ini, semua salahku yang sudah tua dan pikun, mudah dihasut dan tidak bisa menilai orang dengan benar, hingga memfitnah Liu dan hampir menimbulkan bencana besar. Aku minta maaf kepada semuanya. Di usiaku yang sekarang, jika masih menjabat sebagai kepala desa, aku takut akan menghambat urusan besar desa di masa depan. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala desa mulai hari ini. Apa? Kepala desa tua mau mundur? Lalu bagaimana nasib desa kita nanti? Benar juga. Aku mengerti. Desa ini tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Tapi memilih kepala desa, memilih siapa yang menjadi kepala desa, tidak boleh sembarangan. Aku usul. Mari kita adakan sistem kepala desa bergilir. Siapa saja yang bersedia mengabdi untuk desa, boleh mendaftar. Setiap orang menjabat selama seminggu untuk menguji kemampuannya. Setelah seminggu, kita semua akan melakukan pemungutan suara untuk memilih orang yang bisa membawa kita hidup sejahtera sebagai kepala desa resmi.
Menjadi kepala desa pasti banyak untungnya. Aku daftar. Aku juga daftar. Daftar. Kamu sudah dengar belum? Kalau jadi kepala desa, setiap bulan dapat tambahan 10 kati kupon pangan loh. Benar, dan banyak hal yang bisa kita tentukan. Aku juga harus berusaha keras. Kepala desa bergilir, dapat tambahan 10 kati pangan, itu cukup untuk makan keluarga selama beberapa hari. Hei kepala desa, aku juga daftar. Liu, kamu juga daftar. Gawat, hari ini langit saja berpihak padanya. Jika nanti ada persaingan kepala desa, bagaimana mungkin aku bisa menang melawannya? Buktikan saja kemampuanmu yang sebenarnya. Xiao Suo, kalau kamu tidak terima, mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Ibu, susah payah aku menunggu si tua bangka itu mundur. Tapi Liu, bajingan keparat itu malah ikut mendaftar jadi kepala desa. Aku rasa dia sengaja ingin menentangku. Kalau ada dia, mana mungkin aku punya kesempatan? Dia enak saja, sudah punya uang dan pangan masih belum cukup. Sekarang malah ingin berkuasa di atas kepala kita dan mengatur kita. Aku rasa dia sama sekali tidak menghargai kita. Kacang lupa kulit keparat ini sudah merebut anak-anak perempuanku. Sekarang masih mau merebut jabatan laki-lakiku. Kenapa semua keuntungan selalu berpihak padanya? Ini benar-benar tidak adil. Ibu, apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kita harus cari cara. Jika Liu sampai jadi kepala desa, maka setelah ini tidak akan ada lagi hari-hari indah bagi keluarga kita berdua. Ibu, karena Liu tidak punya belas kasihan, jangan salahkan kita jika bertindak kejam. Jika cara terang-terangan tidak bisa, kita pakai cara licik. Besok adalah hari pertamanya menjabat sebagai kepala desa bergilir. Aku akan membuat dia gagal menjadi kepala desa. What's your plan? Ibu, di tahun pacelik ini, pangan adalah nyawa semua orang. Jika semua orang tahu, Liu merusak sawah orang lain demi menyuburkan tanahnya sendiri, bukankah dia akan dikecam oleh semua orang? Ibu, nanti kita lakukan seperti ini, lalu siram sawahnya. Baik, lakukan saja sesuai katamu. Kali ini kita harus membuat reputasinya hancur total. Keesokan harinya, Sawahnya hancur! Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Ini adalah jatah pangan keluarga kami untuk melewati musim dingin. Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku akan mempertaruhkan nyawaku melawannya. Ini adalah herbisida, digunakan untuk membasmi rumput liar. Ini benar-benar kejam sekali. Apa kalian masih belum sadar? Pasti Liu yang meracuninya. Yao Zuo, jangan asal bicara begitu. Liu ingin jadi kepala desa. Untuk apa dia merusak sawah kita? Apa kamu punya bukti? Coba pikirkan baik-baik. Kenapa cuma sawah keluarga Liu yang tidak apa-apa? Dia itu masih dendam karena dulu kita hampir membakarnya sampai mati. Makanya dia menghancurkan pangan semua orang. Saat musim dingin tiba, dan kita tidak punya makanan, kita terpaksa memohon padanya. Dia ingin menggunakan pangan untuk mengancam kita, memaksa kita memilihnya jadi kepala desa. Niatnya sungguh keji. Sepertinya ada benarnya juga. Liu, katakan, apa benar kamu yang melakukannya? Sui Yaozu, aku tidak menyangka kamu punya trik seperti ini. Gunakan otakmu. Terlepas dari apakah aku Liu bisa membawa kalian hidup sejahtera atau tidak. Jika aku benar-benar ingin naik jabatan dengan cara kotor seperti ini, untuk apa aku melakukannya saat aku menjabat sebagai kepala desa bergilir? Bukankah itu berarti aku sangat bodoh? Siapa tahu kamu sudah gila ingin jadi kepala desa dan tidak bisa menunggu lagi. Kalau tidak, kenapa cuma sawah keluargamu yang tidak apa-apa? Benar juga. Kenapa cuma sawah keluargamu yang tidak apa-apa? 3 tahun ini, di sawah jumlah orang lebih banyak daripada pangan. Susah payah kami merawat tanaman ini, tapi malah jadi begini. Liu, apa kamu ingin membuat kami semua mati kelaparan? Liu, kamu bahkan tidak mau mengakuinya. Berani tidak membiarkanku menggeledah rumahmu. Racun herbisida itu pasti disembunyikan di rumahmu. Ternyata ini jebakanmu. Menggeledah? Boleh saja, tapi mari kita buat kesepakatan dulu. Jika kamu tidak menemukannya, lalu bagaimana? Jika tidak menemukannya, aku tidak akan mencalonkan diri jadi kepala desa lagi. Bagaimana? Baik, itu katamu sendiri. Ini harus ditemukan. Rasanya pasti ada padanya. Aduh. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Jelas-jelas aku... Jelas-jelas apa? Sui Yaozu,
Kamu sudah menggeledah dan mencari. Lalu di mana racun yang kamu katakan? Di mana? Dengan kecerdasanmu yang seadanya itu masih ingin menjebakku? Sungguh rencana yang sia-sia. Tidak mungkin. Tadi malam aku jelas-jelas sudah menyuap gadis kecil itu. Mengdi yang pintar, kakak minta maaf atas kesalahan sebelumnya. Ini adalah tanda minta maaf kakak untuk kakak iparmu. Tolong bantu kakak menyembunyikannya di bawah tempat tidur kakak iparmu. Jangan sampai kakak-kakakmu dan kakak iparmu tahu. Besok kakak akan membelikanmu permen. Bagaimana? Kakak! Kakak tahu kakak salah. Meng-meng yang pintar. Baiklah kalau begitu, tapi aku tidak akan bicarakan hal baik tentangmu di depan kakak ipar, ya? Gadis kecil itu sangat mudah ditipu. Dia sudah terpancing. Yaozu, kamu orang yang sangat jahat. Tidak menyangka kan? Tadi malam apa yang kamu katakan padaku, semuanya sudah aku ceritakan kepada kakak ipar tanpa terlewat satu kata pun. Kakak ipar bilang kamu punya niat buruk, sangat jahat dan ingin memfitnahnya. Dia bilang dia tidak akan tertipu. Ternyata begitu, masih ingin memfitnah orang lain. Kamu gadis kecil. Beraninya kamu mengerjaiku. Yaozu! Kamu terus-menerus menuduhku meracuni sawah. Sekarang kamu tidak menemukan bukti apapun di rumahku. Aku sekarang curiga, kamulah yang memfitnahku. Lalu apa kamu berani membiarkan semua orang menggeledah rumahmu? Ada benarnya juga. Sue Yaozu, karena rumah Liu sudah digeledah, biarkan kami juga memeriksa rumahmu. Benar, biarkan kami memeriksa. Sue Yaozu, di tahun paceklik ini, pangan saja tidak tumbuh banyak, sama sekali tidak perlu menggunakan herbisida keras. Jika botol racun itu ditemukan di rumahmu, maka itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dia tidak berani membiarkan kita menggeledah, pasti ada yang disembunyikan. Pasti menyembunyikan racun yang merusak sumber kehidupan kita. Kita harus menggeledah rumahnya. Sekarang perjelas masalah ini. Ayo! Benar. Geledah rumahnya, ayo! Kita pergi bersama. Jangan masuk. Kalian para berandalan. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Jangan masuk. Kalian para perampok, apa yang kalian lakukan? Ayah, cepat selamatkan kami. Jangan biarkan mereka menggeledah. Fong, cari, periksa dengan teliti. Tidak ada. Ketemu! Di sini, lihat semuanya! Sue Yaozu, Zhang Fong, sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang ingin kalian katakan? Kalian ibu dan anak menggunakan cara kotor seperti ini untuk merusak sumber kehidupan kami. Benar-benar tidak punya hati nurani. Sue Yaozu, bajingan tidak punya hati nurani. Keluargamu sendiri tidak punya makanan, lalu kamu iri pada semua orang dan menggunakan cara kotor seperti ini. Merusak jatah pangan seluruh desa. Kamu ingin membuat seluruh desa mati kelaparan. Hokiang, dia harus ditangkap. Tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia, tangkap dia. Paman, sekarang siapa yang tidak menyiapkan racun herbisida di rumah? Hah? Atas dasar apa kalian bilang racun di sawah itu aku yang menyebarkannya? Apa mata kalian melihatnya? Tunjukkan buktinya. Benar. Kalian bajingan keparat pasti sudah termakan hasutan Liu si kacang lupa kulit ini. Lalu sengaja memfitnah kami yang janda dan anak yatim ini. Anakku benar. Di zaman sekarang siapa yang tidak punya racun di rumahnya? Atas dasar apa kalian menuduh kami? Bukti? Sangat mudah. Ada dewa di atas sana. Siapa yang melakukan kejahatan, pasti akan mendapat balasannya. Aku berani bertaruh, tidak lama lagi, dalang utamanya akan keluar sendiri dan mengakui semua perbuatannya dengan jelas di depan semua orang. Keluar sendiri dan mengaku? Bagaimana mungkin? Adik-adik ipar, kalian percaya tidak? Sebentar lagi, dalang utamanya akan keluar sendiri dan menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Kakak ipar, bualanmu ini terlalu berlebihan. Dengan sifat ibu dan adikku itu, dipukuli sampai mati pun mereka tidak akan mengakui. Benar kakak ipar, kami tahu niatmu baik, tapi ini sepertinya terlalu sulit. Kakak ipar paling pintar membual. Aku tidak percaya. Mendeteksi tingkat keraguan adik-adik ipar mencapai 100%. Bualan berhasil, hadiah deklarasi diberikan. Membuat kami mengaku sendiri, mimpi saja sana. Apa kami bodoh? Iya, kali ini kamu pasti kalah. Aku mengaku, aku yang melakukannya. Aku yang membeli racun itu, dan aku juga yang pergi ke sawah tengah malam untuk menyebarkannya. Aku hanya tidak suka melihat Liu selalu beruntung, tidak suka melihat semua orang berpihak padanya. Aku hanya ingin membuat Liu gagal jadi kepala desa, agar semua orang membencinya. Aku tidak mau bicara lagi, aku tidak mau bicara lagi. Bu, anakku pasti ketakutan setengah mati sampai mulai bicara melantur. Kalian tidak boleh mempercayainya. Ini... Apa yang dia katakan salah.
Ini adalah rencana kami berdua. Saat hari gelap, kami membagi tugas dan menyebarkan racun ke setiap sawah. Sialan, kenapa aku juga malah mengatakan yang sebenarnya? Dua orang berhati busuk. Merusak jatah pangan seluruh desa. Aku akan menghabisi kalian. Pukuli mereka! Pukuli mereka! Pukuli mereka! Bayar dengan nyawa kalian! Bayar tanaman kami! Pukuli mereka. Pukuli mereka. Ayo! Pukuli mereka. Ayo! Kakak ipar, kebenarannya sudah terungkap. Apalagi yang sedang kamu pikirkan? Benar kakak ipar. Pelaku aslinya sudah ditemukan. Semua orang sudah tahu kalau kamu difitnah. Pelaku aslinya memang sudah ditemukan, tapi tanaman yang mati di sawah tidak bisa hidup kembali. Itu adalah jatah pangan seluruh desa untuk melewati musim dingin, harapan hidup semua orang. Tanpa itu, banyak orang mungkin tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin ini. Begini, aku masih punya uang beberapa ribu yuan. Aku ingin menggunakan sebagian besar untuk membeli pangan di kota dan membagikannya kepada warga desa. Biarpun agak mahal tidak apa-apa, beli sebanyak yang kita bisa, setidaknya agar semua orang bisa bertahan melewati musim dingin ini, setidaknya bisa bertahan sampai musim semi tahun depan untuk menanam tanaman baru. Bagaimana menurut kalian? Aku setuju. Kita berhemat sedikit saja tidak apa-apa. Kita pasti bisa melewatinya. Warga desa tidak bersalah. Menyelamatkan orang lebih penting. Kami semua mendengarkanmu. Kakak ipar membagikan kentang untuk membantu semua orang. Ibu juga setuju. Baik. Kalau begitu kita pulang sekarang, buka gudang bawah tanah dan bagikan pangan. Baik. Baik, Ayo. bagus sekali. Ayo, ayo. 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 Kak Liu, tidak. Kakak Liu, sebelumnya kami yang bodoh. Karena mempercayai fitnah dan menuduhmu. Maaf, benar-benar minta maaf. Kita semua dari desa yang sama. Tidak usah sungkan begitu. Ayo. Terima kasih. Terima kasih kamu mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini benar-benar pangan penyelamat nyawa. Kak Liu, mulai sekarang jika kamu bilang ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Liu, kamu adalah orang yang sangat baik di desa kami. Bagaikan Buddha hidup. Di tahun paceklik ini, saat keluargamu sendiri punya pangan, kamu masih memikirkan semua orang, bahkan rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli pangan agar semua orang bisa bertahan hidup. Kemurahan hati dan akhlak seperti ini, seumur hidupku, baru pertama kali ini aku melihatnya. Jika desa kita diserahkan kepadamu, aku 100% tenang. Warga sekalian, Liu punya kemurahan hati dan kemampuan. Untuk apa kita memilih kepala desa bergilir lagi? Menurutku, pilih Liu saja. Mari kita minta dia menjadi kepala desa baru kita, untuk memimpin kita semua hidup sejahtera. Bagaimana semuanya, setuju tidak? Setuju. Ini tidak sesuai prosedur ya. Liu jadi kepala desa! Liu jadi kepala desa! Liu jadi kepala desa! Liu jadi kepala desa! Warga sekalian, terima kasih atas kepercayaan kalian kepadaku. Aku Liu, pasti akan berusaha sekuat tenaga agar setiap keluarga di desa kita bisa hidup sejahtera. Ayah, aku mohon. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Suara apa itu? Kayaknya dari rumah Joer. Aku kesana dulu ya. Ayo, ayo, kita ke sana. Bocah bodoh! Ayo cepat! Penculik anak. Ayah, Anak perempuan Joer. jangan jual aku. Tolonglah. Warga desa Joer. Nanti aku makan lebih sedikit. Aku bakal kerja tiap hari. Jangan jual aku. Nangis apa sih? Aku sama bapakmu udah sepakat. 3 gantang millet buat nebus hidupmu. Bapakmu ini sayang sama kamu. Ayo cepat jalan, jalan! Nak, jangan salahin bapakmu yang tega ini. Kalau kamu nggak dijual, adik-adikmu bakal mati kelaparan. Jalan, cepat jalan! Hentikan, lepaskan dia. Kamu siapa? Jangan ikut campur ya. Aku Liu, kepala desa baru yang terpilih di desa ini. Sekarang aku kasih tahu kamu, gadis dari desa kami nggak dijual lagi. Paman Joer, sebenarnya ada masalah apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Sampai harus begini. Kamu tanya kenapa? Bibit di lahan hutan kami baru aja tumbuh, tapi langsung dimakan sampai mati sama Shu Yaozu sialan itu. Padahal itu harapan seluruh keluarga kami. Sekarang semuanya habis. Kalau aku nggak jual anakku, apa aku harus lihat sekeluarga mati kelaparan? Paman Joer, bukannya aku lagi bagi-bagi pangan di lapangan, itu kan buat ngatasin situasi sekarang ini. Gini aja, kamu ambil dulu pangannya, buat lewatin masa sulit ini dulu. Bagi pangan, Liu. Emangnya kamu sendiri bisa dapat pangan seberapa banyak? Orang di desa ini banyak banget. Mulut yang harus dikasih makan juga banyak. Satu orang dapat berapa kilo? Paling banter cuma bertahan sebulan. Tapi setelah itu, apa nggak harus jual anak lagi? Lebih baik sakit sekarang daripada nanti. Kalau aku jual dia sekarang, mungkin dia masih punya jalan hidup. Kalau aku nggak dapat uang, gimana anak-anak yang lain bisa bertahan hidup beberapa hari lagi? Pergilah. Nah, gitu dong. Ayo jalan. Tunggu! Siapa bilang setelah pangan ini habis, kita nggak punya jalan hidup lagi? Cuma bisa ngandelin sistem gimana anak-anak yang lain bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Pergilah!
Nah, gitu aja tuh jangan aja. Tiba penghidup lagi. Tak pengat kembali pelaku. Tak kalangan. Kita berobat sekali lagi. Allah, pada semakan cilik. Jika bakas membantu dari dia pagi-pagi. Warga sekalian, siapa bilang aku cuma punya merafangan yang ada di depan Ontario Gerwan? Letuju dia di negeri bisa kaya. Dia hari dari usut put bisa. Luar bisa dari lagi beli dapat kali. Kekelah jemunya belum berapa sekarang. Ding dong, ding. Oh, Andreyu. Kamu gak mau melakukan pesan iklan? Genunggu gargat. Soan pamba jadi gerumen ke sana. Kalau karena bisa terwujud. Harap Inang berhati. Gunung belakang, Pak Kades Liu. Warna Kades Liu bagi yang bakal dia selesai. Dia ke sana bakal selesai sambil nangis. Iya. Iya, bisa. Cuma bisa buat bohongin anak kecil umur 3 tahun. Kalau mau bohong yang masuk akal dikit dong. Sama sekali gak ada ubi jalan. Ubi jalan selesai di Meraja. Aku udah tahu kalian gak bakal percaya. Sekarang semuanya ikut aku. Kita naik ke gunung. Gunung belakang. Liu, di sini kayaknya nggak ada apa-apa deh. Di sini. Gali ke bawah. Pasti ada. Liu, kamu nggak lagi ngerjain kita semua kan? Lahan tandus seluas ini mana mungkin tumbuh ubi jalar? Kamu ini jelas-jelas cuma mau ngulur waktu. Bener banget, bener banget. Ngerjain apa enggak? Kita gali dulu baru tahu. Gali. Pak Kades, ini udah digali 1 kaki lebih, tapi nggak ada apa-apa. Apa salah tempat ya? Kan udah aku bilang kamu itu penipu. Ayo cepat, turun gunung. Ikut aku. Aku gak mau pergi. Tolong aku, tolong aku. Tunggu. Lihat semuanya. Kan udah aku bilang. Di sini ada pangan. Pasti ada. Gede banget ubi jalarnya. Tuhan kasihan sama kita. Kita selamat. Kita selamat. Kita selamat. Warga sekalian, ayo cepat. Kalau udah dimuat, langsung turun gunung bareng-bareng. Jangan berisik. Zaman sekarang, kalau perampok tahu kita dapat pangan sebanyak ini, bisa-bisa mereka datang merampok. Iya kan? Itu bakal jadi bencana besar. Oke, gali. Gali. Aku dapat. Ada lagi. Di tempatku juga ada. Banyak banget ubi jalarnya. Pangan sebanyak ini, siapa juga yang mau kerja jadi penculik anak? Di sini masih ada. Nona Jo, kamu lagi ngapain? Pak Kades Liu, makasih udah nyelamatin aku. Kebaikan sebesar ini, aku nggak tahu harus balas pakai apa. Aku cuma bisa nyerahin diriku. Tolong nikahin aku bakal ngelayanin kamu seumur hidupku. Apa? Mana bisa begitu? Kakak iparku baik banget bantuin kamu, kok kamu malah ngelunjak? Kakak ipar berjuang keras bantuin dia. Apa jangan-jangan suka sama gadis ini? Apa ibu bakal punya anggota keluarga baru? Nona Jo, aku hargai niat baikmu. Tapi omongan ini jangan pernah diucapin lagi. Aku bantuin kamu karena kamu bagian dari desa kita. Hari ini kalau hal ini menimpa keluarga manapun di desa kita, aku Liu pasti bakal maju juga. Pasti bakal cari jalan keluar buat semuanya. Tapi soal pernikahan ini, jangan pernah dibahas lagi. Aku yang lancang. Makasih Pak Kades. Kakak ipar baik banget. Pasti makin banyak gadis di luar sana yang ngincer dia. Aku harus buru-buru. Kayaknya nggak bisa cuma nunggu aja. Harus aktif. Ibu, aku lapar. Aku mau mati kelaparan. Aku dengar-dengar Pak Kades Liu gali banyak banget ubi jalar dari gunung belakang. Kayaknya ada puluhan ribu kati. Iya, musim dingin tahun ini nggak perlu kelaparan lagi. Iya. Kenapa si Liu yang gak berguna itu bisa beruntung banget sih? Ada kentang, ada ubi jalar. Pangan itu harusnya punya kita. Setidaknya kita harus dapat bagian. Aduh, Nak. Kamu ngomong gitu sekarang buat apa? Orang-orang di desa udah benci banget sama kita. Kita balik sekarang. Boro-boro minta pangan. Asal gak dipukulin sampai mati aja udah untung. Balik buat minta. Ibu, kamu sendiri yang bilang, mereka nggak mungkin ngasih ke kita. Karena mereka nggak adil, jangan salahin aku kalau aku tega. Kamu mau ngapain lagi? Karena desa sialan ini nggak nerima kita. Pasti ada tempat lain yang nerima. Kita kasih tahu perampok kalau di desa ada pangan. Biar mereka semua tahu rasa akibat cari masalah sama aku. Kakak ipar, cepat bangun. Ada masalah besar, ada perampok datang ke desa. Mereka udah ngepung desa, mereka bawa pistol, mau rampok pangan. Kakak ipar, di sana ada orang jahat. Mang takut banget. Jangan panik. Mengdi, sini. Kamu kan kecil, nurut ya. Keluar lewat lubang anjing di halaman belakang rumah kita. Pergi ke kantor polisi di kota. Kasih surat ini ke paman polisi.
Bilang ke mereka kalau ada orang jahat datang ke desa. Mereka bawa pistol mau ngerampok. Dengar nggak? Iya. Hati-hati ya. Ayo, kita ke sana buat lihat. Oke. Kalian yang udah ngehianatin desa. Semuanya dengar baik-baik. Cepat serahin semua pangan kalian. Ibu, Su Yaozu, kalian yang bawa orang-orang jahat ini ke sini. Kenapa? Kenapa kalian tega ngelakuin ini? Kenapa? Ya, demi makanan lah. Waktu desa bagi-bagi pangan, apa kita dapat bagian? Hah? Kalian enak-enakan makan kenyang bareng Liu, apa pernah mikir kita bakal mati kelaparan? Benar. Di zaman susah begini, perut kenyang itu yang paling penting. Emangnya nama baik desa bisa bikin kenyang? Bos, cepat suruh mereka serahin pangannya. Pengkhianat! Anjing nggak tahu diuntung! Warga desa sekalian dengar baik-baik. Aku cuma mau pangan, nggak mau nyawa. Asal kalian serahin pangan yang digali kemarin, aku bakal langsung pergi. Kalau nggak, rasain sendiri akibatnya. Kalau kami nggak mau serahin, gimana? Nggak mau serahin? Hebat banget. Kakak Ipar, bukannya kamu bisa berubah jadi keras sakti? Bisa berubah sekali lagi nggak? Buat musir orang-orang jahat ini. Iya, Kakak Ipar. Asal kita bisa bertahan sampai Meng-Meng bawa polisi datang, nyawa kita bakal selamat. Nggak bisa berubah. Kalau beneran berantem, peluru bakal terbang kemana-mana. Senjata nggak punya mata. Nanti gimana? Nasib warga. Siapa yang mau nanggung risiko ini? Udah selesai diskusi belum? Aku nggak punya waktu buat nungguin kalian. Cepat serahin pangannya. Aku kasih waktu 1 jam. Setelah 1 jam, kalau nggak ada pangan, aku bakal bikin pertumpahan darah. Li, Pak Kades Liu, mending serahin aja pangannya ke mereka. Yang penting selamat dulu. Dikasih pun kita bakal mati juga. Mending kita lawan aja. 18 tahun lagi kita bakal lahir jadi pahlawan lagi. Benar. Bener! Jumlah kita nggak kalah banyak. Warga sekalian, tenang dulu. Dengar aku bicara. Jangan emosi dulu. Sekarang situasinya belum sampai ke sana. Percaya sama aku. Pangan ini harapan kita buat lewatin musim dingin. Sama sekali nggak boleh dikasih. Benar, gak boleh dikasih. Nggak boleh dikasih. Pokoknya nggak boleh dikasih. Sialan. Bocah tengik. Dikasih hati malah minta jantung. Biar aku tembak 1 orang dulu. Biar kalian nurut. Tunggu dulu. Aku saranin kamu menyerah. Sekarang selagi sempat. Menyerah? Kamu udah gila karena ketakutan ya? Kamu pikir bahwa kayu bakar bisa buat nakut-nakutin orang? Cuma gertak sambal aja. Aku taruhan. Pistolmu nggak ada pelurunya. Aku udah melanglang buana bertahun-tahun, baru kali ini dengar omongan sebodoh ini. Liu, kamu kayaknya udah gila karena ketakutan ya? Monyet, pecahin kepalanya dulu, biar dia tahu di dalam ada pelurunya apa enggak. Gawat-gawat, Pak Kades Liu udah panik sampai ngaco ini. Kakak Ipar, ini udah darurat begini. Kok kamu masih ngomong ngaco sih? Terdeteksi tingkat keraguan target 100%. Bualan berhasil, peluru senjata api tidak berfungsi. Bocah tengik, aku bakal pakai kepalamu buat buktiin ini pistol beneran. Apa cuma kayu bakar? Kakak Ipar! Oke, coba aja. Kalau berani. Kok bisa begini? Gak ada pistol. Aku masih punya pisau. Gak percaya aku gak bisa beresin kalian para petani miskin. Teman-teman, ambil senjata. Serang. Jangan takut. Aku. Ya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jongkok sambil pegang kepala. Jongkok sambil pegang kepala. Jongkok sambil pegang kepala. Gak mungkin. Siapa yang udah bocorin rahasia? Jongkok. Kakak Ipar, Meng-Meng udah bawa paman-paman polisi ke sini. Meng-Meng, kamu bener-bener pahlawan desa kita. Mengdi yang bawa bantuan ke sini. Bintang keberuntungan, Mengdi itu bintang keberuntungan kita. Oh, pergi. Cepat jalan, cepat.
Cepat! Cepat jalan! Kita udah aman. Fangan warga desa juga berhasil diselamatkan. Ini semua berkat Pak Kades Liu. 1 tahun kemudian. Setelah lewatin bencana besar tahun lalu, tahun ini kita panen raya. Iya, kalau bukan karena Pak Kades Liu buatin kelompok tani dan bawa bibit baru, mana bisa kita kayak gini? Masa sih? Tahun paceklik akhirnya lewat juga. Seumur hidup aku bakal ikut Pak Kades Liu. Iya. Ikut Pak Kades Liu. Ayo jalan. Kandi, kamu tenang aja ya. Adik-adik semua baik-baik saja. Desa juga makin lama makin maju. Kakak, tenang saja. Kami pasti bakal urus keluarga ini dengan lebih baik. Kak, kalau kamu setuju salah satu dari kami lanjutin buat ngerawat kakak ipar, kamu goyangin lagi papan arwahnya. Iya, Kak. Kami bakal terus baik sama kakak ipar. Dan bakal selalu ingat kebaikanmu. Lihat, kakak setuju. Kakak ipar, hari ini di depan kakak, kamu harus kasih jawaban pasti ke kami. Di antara kami berempat, siapa yang kamu pilih? Benar, hari ini harus ada keputusan. Hah? Ini kakak kalian aja udah setuju. Lagian kalian berempat masing-masing punya kelebihan. Jadi aku harus pilih siapa ya?